mereka itu gengsi. Mereka itu kan mengatakan asohun nasab, paling sohenya nasab, akbarul aulia, paling gedenya wali. Fakih Muqaddam itu kan kata cerita mereka mengatakan ana fil aulia ka Muhammadin fil anbiya. Saya, derajat saya di dataran para wali itu bagaikan Nabi Muhammad dengan para anbiya, artinya semua wali itu di bawah kakinya Fakih Muqaddam. Itu cerita mereka. Kalau menyebutnya Syekh Abdul Qadir Jailani nanti tawassulnya, wah ini gawat ini, nanti Fakih Muqaddamnya ada di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani, ndak sinkron lagi dengan cerita mereka nanti. Begitu, karena mereka memang berbohong. Kebohongan itu mereka tutupi dengan kebohongan. Begitu. Untuk zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Fakih Muqaddam itu terpaut berapa ratus tahun ya? Sekitar 150 tahun lebih. Ya, yang lain Mas Budi Islam. Sekitar 100 tahun kalau nggak keliru. Iya, sekitar 100 tahunan lah. Kalau diruntut dari Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seharusnya mereka kan merujuk ke guru seharusnya kan pendapat itu kan sama ya. Oh iya, kalau kita merujuk kepada thariqahnya Ibnu Khaldun, itu dalam 100 tahun itu semestinya ada 3 generasi. Kan begitu, saudara. Makanya mereka itu menganggap bahwa Abu Matian ini sudah tua renta baru ke Yaman memberi ijazah kepada Muhammad Fakih Muqaddam, dan Abu Matian ini minta barokah kepada Muhammad Fakih Muqaddam. Kan itu ceritanya mereka. Agar supaya apa? Agar supaya mereka di saat menerima ijazah tasawuf ini bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu. Tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang memerangi bentar Kang, gantian Kang, biar kita fokus ke ini Kang, mumpung ada ini Kang. Boleh Kang ya? Gantian Kang ya? Ya. Biar kita fokus kepada persoalan nasab ini biar tuntas gitu. Gini ya, sepemahaman ya kan. Kalau kita baca buku ketidakabsahan nasab Alawi yang Yai tulis, kan itu kan jelas ya. Ada koedah di sana. Koedah itu kalau bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia itu petunjuk ya, apa namanya itu ya, dasar ya. Dasar untuk menulis sahih atau tidak nasab itu bisa diukur dari kaidah itu kan. Salah satunya yang saya baca itu kan ya kan lebih banyak mengutip Rosail fi ilmi ansab. Akan tetapi kan begini, kita ini kan sering tuh melihat perdebatan di situ kayaknya larinya kemana-mana. Nah, buat kita ini ya, buat kita sebagai orang-orang awam ini, untuk ini tuh yang mana sih yang benarnya gitu kan? Kalau menurut Yai sendiri, tentunya kan kita harus kalau saya melihat dari bukunya Yai itu kan coba kamu baca koedahnya dulu. Ketika koedahnya itu kamu tahu, maka kamu bisa menelusuri yang mana yang salah, yang mana yang benar. Mungkin tolong diberikan ininya ya terkait dengan koedah ini, pentingnya koedah itu agar kita tidak terjadi debat kusir gitu nah ya. Ya, ini masih ada tamu saudara. Oke. Gimana? Saya ulangi ya, terkait dengan buku yang Yai bikin ya bertiga trio Trisula ini.
itu kan lebih banyak mengungkap ya. Salah satunya itu kan metode ya. Nah, kalau menurut saya metode ini kan memang perlu ya untuk kita itu coba mengambil benang merah dari persoalan nasab ini gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini fakta yang terjadi itu kan masih sering ya ketika berdebat kok seharusnya kan kaidah itu kan harus dipakai gitu kan untuk kita itu mencari akal benang merahnya gitu kan. Nah, akan tetapi kan perdebatan ini kan sering sekali mengabaikan metode itu. Nah, maksudnya kami sebagai yang ingin minta pencerahan kepada Yai, tolong dijelaskan Yai, pentingnya kaidah atau metode menetapkan nasab ini yang sudah Yai bedah itu, kenapa itu harus Yai ungkapkan gitu nah Yai, agar berikan pencerahan kepada kita Yai. Iya, karena nasab itu bisa dikatakan sahih atau tidak melalui apa? Ya melalui kaidah-kaidah ilmu nasab. Begitu. Kalau kita berwudu, wudu itu sah endaknya ya harus pakai kaidah ilmu fikih. Begitu. Kalau kita itu apa namanya itu ya? Kalau kita mau berjalan, apakah kita tidur? Ya pakai kaki, jangan pakai kepala. Gitu, itu adalah nalar daripada kaidah. Kita bisa tahu bahwa nasab ini sahih, nasab ini batal, nasab ini palsu. Pakai apa? Pakai rekayasa yang tidak bisa. Pakai kaidah itu karena kaidah itu sudah disepakati oleh orang-orang yang pakar di dalam ilmu nasab, sehingga timbullah kaidah. Contoh saja, kita itu di dalam memahami kaidah ilmu fikih, larikan ke fikih saja dulu biar dipaham agar ada kesenambungan antara kaidah ilmu nasab dengan fikih. Kaidah ilmu fikih mengatakan al-aslu baqaul lail. Ada orang puasanya itu bisa dikatakan sah atau tidak, itu ditinjau dalam apanya. Kaidah mengatakan al-aslu baqaul lail. Pada dasarnya orang yang bersahur itu yang penting malam dimakan dan tidur itu sudah sah. Itu dalam kaidah al-aslu baqaul lail. Tapi kalau ternyata kita makan, setelah makan ternyata disangkanya malam, ternyata keluar kok sudah subuh. Bagaimana ini? Sahkah puasanya? Ya tidak sah. Kita harus mengqadai. Kenapa? Kata kaidah la ibrata bidzanni al-bayyin khat'uhu. Tidak dianggap karena menyangka malam. Ini sangkaannya kan belum subuh, ternyata subuh, maka sah enggak puasanya ini? Ya enggak sah, karena kenyataannya setelah keluar tidak subuh, tidak belum subuh, ternyata sudah subuh. Maka kaidah mengatakan la ibrata bidzanni al-bayyin khata'uhu. Tidak dianggap sangkaan yang tadinya menyangka masih malam, tidak dianggap itu dzon seperti itu, sangkaan masih malam belum subuh. Kalau ternyata subuh, tetap batal itu di waktu sahur, bukan sahur tapi makan pagi. Begitu. Itulah kaidah namanya. Itu di dalam hukum, apalagi dalam pernasaban. Maka nasab juga punya kaidah tersendiri untuk memastikan kesohihan dan ketidaksahihannya. Begitu saudara. Kang Dejat sudah atau ganti yang lain? Bang Petra? Kalau saya sih banyak, cuman gantian yang lain dulu.
Nanti Oh ya, kalau kita nggak ada sebentar nanti ya supaya lebih jelas dan terang benderang ya. Jadi asumsi-asumsi dari kitab Abnabul Imam yang kemarin dibahas oleh Kori di sana bisa menyelamatkan Ba'alawi itu kan setelah dibahas di sini kan adalah asumsi mereka saja. Ya jelas justru malah rungkat lebih cepat ya. Jadi monggo silakan mungkin Bang Peta atau yang lain, silakan Bang Peta. Saya nyimak aja penjelasannya Pak Kiai. Saya senang Oke, ya. narasinya itu jelas. Mending saya nyimak Ya. aja. Ini memang seputar hanya tanya jawab ya, tidak ada diskusi ya. Ini hanya tanya jawab, setelah tanya di mute. Jadi ini khusus ya, tidak ada debat dan lain sebagainya. Ini hanya untuk mengeducation ya, apa-apa yang mungkin masih ragu atau yang belum kita ketahui atau yang sudah kita ketahui tapi kita itu disanggah oleh mereka dengan dalil yang berbeda. Nanti kan bisa diluruskan oleh Yai Ghalib ya. Enggak Bang DZ, kesempatan panjang lagi untuk bertanya. Baik, Yai. Kembali kepada penjelasan Yai tadi terkait dengan Abnaul Imam gitu kan. Yang mungkin kami butuh pencerahan itu Yai. Kan Abnaul Imam ini kan tadi Yai katakan kitab ini kan sudah terinterpolasi gitu kan. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Jamalulail ya, Habib Jamalulail bahwasanya muhakik ya, kalau nggak salah Yai tadi mengatakan si Ibnu Sodako itu kan sudah menambahkan kitab itu. Nah yang ingin kami pertanyakan ya, karena kami kan tidak paham juga bahasa Arab gitu kan. Di dalam kitab Abnaul Imam yang menjelaskan tentang Abdullah kah atau Ubaidillah, itu yang pertama ya. Terus itu menceritakan tentang apanya gitu nah ya. Apakah itu menceritakan Abdullah punya anak ini seperti Al-Burko Al-Musiko ataupun dari seperti Al-Janadi, itu seperti apa ya redaksi isinya itu nah ya, yang Yai pahami. Terima kasih. Di Abnaul Imam itu dijelaskan bahwa putra Sayyid Ahmad Al-Abra itu ada 4 itu toh. 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain, 4 Abdullah. Bukan Ubaidillah, tapi Abdullah. Itu setelah dicek di tulisannya Imam As-Safaroini yang asli, yang hanya 25, yang pernah saya itu di Komal ditentang masalah hanya itu. Padahal saya sudah jelaskan itu susunan mubtada dan khabar. Auraqus Safaroini itu adalah mubtada, anna isimnya anna, khobarnya itu adalah balagat. Itu adat hasr juga aslinya, tapi saya tidak dikasih kesempatan di sana. Terus di Imam As-Safaroini itu sesungguhnya itu hanya 25 halaman saja. Terus kita cocokkan dengan judulnya Abnaul Imam fi Misra Wassam, keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan yang ada di Syam. Tidak pernah menyebutkan bahwa yang namanya Abu Muammar ini menerangkan tentang putra-putranya Sayyid Hasan Husain yang ada di Yaman ataupun yang ada di Irak, karena di abad 4 ini Irak dan Syam ini sudah merupakan sebuah negara tersendiri, walaupun ada yang mengatakan Irak masuk bagian dari Syam. Begitu saudara. Namun judulnya saja kita bisa melihat di sana adalah Abnaul Imam. Imam itu siapa? Hasan wal Husain fi Misra Wassam, yang ada di Mesir dan ada yang di Syam.
Lalu kitab itu ada di tahun berapa? Kalau kita mengikuti Ibnu Sadaqah, itu tahun pengarangnya, penulisnya itu di tahun 190-an. Itu di abad 2. Tuh, berarti Sayyid Ahmad Al-Abahnya belum lahir ini. Ini penulisnya sudah wafat di tahun 190. Kitab ini diteruskan oleh Abi Muammar di abad 5 dan tidak pernah ditambah-tambahi oleh Abu Muammar. Dijaga kitab leluhurnya begitu. Siapa yang menambahkan? Ya Ibnu Sadaqah itu. Dan di sana bukan Ubaid dan Ubaidillah, tapi Abdullah. Andaikan Abnaul Imam ini tidak bermasalah pun, nasabnya Ba'alawi ini tidak bisa tertolong dengan Abnaul Imam fi Misr wa Syam sesungguhnya, karena data dari mereka itu adalah Ubaid dan Ubaidillah, bukan Abdullah. Ya, ini untuk pengayaan literasi kita yang mendengar ini ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita coba bahas saja ya. Kan begini ya, kenapa tadi kita pertanyakan apakah di dalam kitab Abnaul Imam fi Misri wal Syam Al Hasan wal Husain itu ingin mempertegas nama Abdullah kah atau Ubaidillah? Kan kita tuh kan teringat ya dengan penjelasan jenengan, Kiai Imad dan yang lain terkait dengan kitab As-Suluk ulama As-Suluk kitab As-Suluk ya, karangan Al-Janadi ya, yang mengatakan itu Abdullah ya kan, lalu ditashkhir menjadi Ubaidillah oleh Ali Asyakron. Lalu dia menyebutkan keturunan Ubaidillah ini bla dan sebagainya. Nah di situ adakah pentazkirannya itu guys, seperti yang kayak Al-Burqah itu di Abnaul Imam itu? Abdullah berubah menjadi Ubaidillah? Tidak ada. Abdullah saja. Abdullah. Dan juga tidak menyebutkan keturunan anaknya namanya Alwi atau Sarip Abul Jadid begitu. Ada gitu? Tidak ada, sampai Abdullah itu saja. Oh. Terus infonya ada pohon musajarnya itu ada pohon-pohon musajar kayak itu ya. Ada kayak itu ya. Yaitu kan tulisannya sudah di abad 12, bahkan ada abad 13-14 itu Ibnu Sadaqah itu sudah. Jadi campur tangannya Ibnu Sadaqah. Berarti kesimpulannya mungkin begini Pak. Dari sampulnya kitab Abnaul Imam tadi itu kan jelas tidak ada daripada Hadramaut atau Yaman kan, tadi kan dikatakan hanya di wilayah mana di keturunan Hasan dan Husain tadi di kitab sampulnya tadi. Benar, itu kan kalau kita berbicara tentang kenapa ia tertolak itu gitu loh Kang. Itu Kang Skin, satu sampulnya udah tidak terpenuhi. Yang kedua, Abdullah ini Abdullah siapa gitu loh. Ke bawahnya itu kan tidak ada. Sementara kan yang kita bahas ini kan adalah Ubaidillah. Terus korelasinya dengan Abdullah ke Ubaidillah itu kan kenapa kita tanyakan untuk kita memvalidasi bahwasanya kayak di Al-Burqah kan jelas Abdullah itu adalah Ubaidillah. Siapa yang mentashkhirnya? Si A ini. Nah gitu loh. Artinya sampulnya dia tidak terpenuhi. Yang di situ juga hanya disebutkan cuman Abdullah. Kan nggak ada Ubaidillah di sana. Itu aja untuk bahan pengayaan literasi kita aja. Artinya memang tidak ada nama Ubaidillah di situ. Assalamualaikum Pak Kiai semuanya. Waalaikumsalam. Cintanya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari saya ya, yang memang masih saya pertanyakan gitu. Yang pertama, Gus Rumel itu kan selama ini beliau itu menggunakan dalil dari kitab Al-Janadi ya. Al-Janadi bahwa yang sudah dibahas tadi oleh Pak Kiai dan kawan-kawan semuanya, bahwa
dalam kitab Al-Janadi itu, dalam kitab As-Suluk, bahwa Ubaidillah itu disebut dengan nama Abdullah. Nah, itu referensi dari kitab Burqatul Musiko, itu larinya ke kitab Al-Janadi itu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah ada temuan dari PKI nama Abdullah yang disebutkan dalam kitab Al-Janadi itu Abdullah siapa gitu? Apakah Abdullah memang Abdullah Ubaidillah atau Abdullah siapa? Temuannya seperti apa? Atau memang nggak ada temuan sama sekali, hanya disebutkan saja dalam kitab As-Suluk tersebut, tapi tidak ada penjelasan apapun begitu? Karena kan di Al-Janadi sendiri Gus Rumil menyebutkan bahwa Al-Janadi ini, kitab As-Suluk ini, dia juga merujuk kepada kitab Ibnu Samuroh. Tetapi dia juga menjawab di kitab Ibnu Samuroh yang ada itu tidak ada nama Abdullah itu. Tapi katanya itu adanya di kitab yang memang belum ditemukan, tapi karangan Ibnu Samuroh kan jadi apa ya? Jadi kitabnya ya jadi angan-angan gitu. Maksud saya kitabnya itu tidak ada tapi seolah-olah diadakan gitu. Nah, itu kan dalilnya ya kurang kuat menurut saya. Nah, pertanyaan pertama saya itu, apakah ada temuan dari Pak Kiai nama Abdullah yang dalam kitab As-Suluk ini siapa begitu? Apakah memang Abdullah Ubaidillah ini atau siapa? Atau memang tidak ada sama sekali penjelasannya? Ya, untuk pertanyaan pertama itu, Pak Kiai. Ya, begini. Di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi itu, Abdullah ini hanya menerangkan tentang nasabnya Ali. Abil Hasan itu Ali, keluarga dari Abil Jadid. Dan di sana tidak pernah menjelaskan sedetil bahwa Abdullah ini begini, tidak ada ceritanya, tidak ada. Hanya menyebutkan di sana Ali ini, Abul Hasan ini nasabnya ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu tok. Dan tidak pernah ada di Tarikhul Janadi As-Suluk itu bahwa Ubaid ini bernama lain, Abdullah ini bernama lain Ubaid ataupun bernama lain Ubaidillah, tidak ada. Terus karena datanya ini tidak ketemu simbang siur oleh pentahkiknya. Oleh pentahkiknya ini dimulai dari Ali bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah ini dikasih buka kurung tutup kurung. Karena ini memang tidak ada datanya. Kita kembali lagi ke kaidah ilmu nasab. Kalau terdapat buka kurung tutup kurung, apa itu artinya? Isyaratun ala annal isma qad rufi'ah min tariqin la yuthaku bih. Itu komentarnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66. Kalau dibahasakan begini, itu menunjukkan bahwa nama itu diangkat ke permukaan. Abdullah itu diangkat bernasab kepada Ahmad Al-Aba ini min tariqin, melalui jalan la yuthaku bih, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu katanya pentahkiknya namanya Al-Aqwa. Berarti kitabnya Tarikhul Janadi yang menyebutkan Abdullah putra Sayyid Ahmad Al-Aba ini tidak punya data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, la yuthaku bih, tidak kredibel. Begitu, sehingga tidak bisa ini dibuat untuk mengisbat nasab. Makanya kata Rasail fi Ilmil Ansab dikatakan Imam Al-Janadi ini kitab tarikh, tidak pernah masuk kepada tataran kitab nasab. Sehingga kata Rasail itu dikatakan madhanul wad'i wal kadhibi bil ansab, terindikasi palsu dan dusta di dalam nasab. Makanya oleh pentahkiknya dikasih buka kurung tutup kurung. Begitu.